Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunganya asli. Sekarang banyak perempuan yang tidak siap layu. Akhirnya wajahnya plastik semua isinya. Pipi plastik, hidung plastik, dagu plastik, bulu mata pun plastik. Pas ada orang bakar sampah, layu. Kau cantik bukan karena plastik. Akhirnya wajahnya dioperasi. Operasi kresek. Operasi plastik. Ditanamkan silikon ke wajah. Silikon tidak mau bertemu dengan darah. Akhirnya darah daging membusuk. Hidung membusuk. Dagu membusuk. Gara-gara silikon salah operasi. Mau dibelah takut cacat. Akhirnya dokter menyarankan. Pergilah ke terapi. Terapi mana? Terapi lintah. Akhirnya digantungkanlah lintah di dagu dan di hidung untuk menyedot nanah yang membusuk. Biasanya lintah kalau sudah melekat di tangan sampai mati kita mencopotnya menarik tak mau lepas. Tapi begitu lintah ditempelkan di dagu baru nempel sebentar langsung jatuh. Nempel lah jatuh. Kenapa? Busuk bau nanah. Apa yang terjadi? Tapi itu tidak terjadi di tengah kita. Kenapa? Karena perempuan yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Palembang, yang ada di bumi Sriwijaya. Perempuan yang bukan memperhatikan wajahnya saja, tapi akhlaknya, budi pekertinya. Kau cantik bukan karena operasi plastikmu, kau cantik bukan karena skincaremu, kau cantik bukan karena jus bengkoangmu. Kau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu di tengah malam. Kenapa kau glowing? Ustaz Somad itu kenapa kalau kami tonton videonya itu glowing? Itu karena cahayanya terang di benteng Kuta Besar. Itulah kenapa cahayanya sampai silau mata memandang. Jadi jangan heran kalau nanti nampak rekaman. Kenapa mata Ustaz Somad itu berkedip-kedip? Memang begitu benteng Kuta Besar. Macam matahari terbit dari sebelah barat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya orang kenapa kau putih? Ini bekas air wudhu. Oh jadi kau sangka kami ini tayamum semua. Pandanglah perempuan sebagai orang yang menjaga anak-anakmu. Mereka lah yang akan mendoakan setiap malam. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takhayyaru linutafikum. Pilih, cari tempat di mana engkau menyemai benihmu. Kalau tanahnya bagus, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang bagus. Yang tumbuh bunga mawar, dilihat indah, dicium harum semerbak. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tapi kalau kau tanam di tanah yang tandus, yang tumbuh hanya pohon kaktus, ditengok tak menarik, mau dicium hati-hati hidung bengkak karena durinya tajam. Maka mudah-mudahan at-thayyibun, anak-anak muda yang baik-baik ini akan bertemu dengan thayyibat, bertemu dengan anak perempuan, anak gadis yang baik-baik juga insyaallah. Amin. Jauh mata memandang, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Suatu ketika saya ditelepon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Pak Ustadz? Bisa. Gimana kita jumpa Ustadz? Di rumah makan? Tidak, di masjid. Kenapa tak mau di rumah makan? Saya takut fitnah. Saya takut jumpa di rumah makan dipoto orang, di crop foto jadi fitnah. Jumpa di masjid. Apa masalahnya Bu? Anak saya nih Pak Ustadz. Laki-laki apa perempuan? Anak perempuan. Aduh dalam hati saya udah nikah ini Bu. Anak saya nih Pak Ustadz sudah nikah. Alhamdulillah. Apa masalahnya? Lakinya pecandu narkoba Pak Ustadz. Lama saya terdiam. Nasi sudah jadi tai ayam. Laki pecandu narkoba cerita bubur juga lagi. Apa yang mau dilakukan? Andai mau dipisah, mau diperbaiki, berapa lama memperbaikinya? Sampan bocor bisa ditambal, kaca retak bisa direkat. Tapi kalau sudah kena narkoba, Badan Narkotika Nasional, dimasukkan ke pondok pesantren di Suryalaya, almarhum Abah Anom, At-Taibun, tempat orang bertobat. Maka pandanglah laki-laki yang baik, agamanya, akhlaknya. Ustadz, di mana kami mau mencari laki-laki yang baik? Tak usah kalian pergi jauh-jauh.
datang saja ke benteng Kuta Besa. Disinilah tempat anak muda yang baik-baik. Selain kalian udah ku endorse 2 kali. Tak juga laku, bukan salahku lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kita tahu bahwa dia itu jodoh kita? Tak terhitung berapa kali anak-anak muda ini berkirim surat pakai kertas. Dari mana kita tahu itu jodoh kita? Tidak usah terlalu banyak berteori macam-macam. Asal udah nampak cocok datang aja. Tak usah pakai feeling-feeling. Karena saya dulu pernah juga bertanya ke tetangga saya. Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kata bapak itu menjawab, kalau kita lihat bergetar, itu berarti ada jodoh. Setelah itu saya renung-renungkan, asal nengok orang bergetar. Jadi tidak usah terlalu banyak terikut pada perasaan. Kalau sudah nampak bagus. Kalau laki-laki yang dilihat 2, dinahu agamanya, wa khuluquhu akhlaknya. Kalau laki-laki melihat perempuan ada 4. Keturunannya, hartanya, wajahnya, agamanya. Maka kata Nabi, fazfar bidzatid din, pandanglah pada agamanya, taribat yadaka, maka insya Allah kau akan selamat. Pandanglah jilbabnya yang panjang, pandanglah dia orang baik, maka insya Allah jangan sampai 2 kali kerja. Bekerja kita mencari nafkah, sibuk pula memikirkan dia di rumah. 1 jam 5 menit video call, khawatir siku capang siku capek, yang satu terbang satu lepas, tak dapat dua-duanya, kacau pikiran kita dibuatnya. Maka insya Allah apa ciri-cirinya? Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau pandang senang hatimu melihatnya. Ini yang betul kata Ustaz. Memang betul hadis nih Pak Ustaz. Asal saya pandang dia senang hati saya. Siapa yang kau pandang itu? Bini kawan saya. Ini tak betul. Yang dipandang ini orang yang baik. Asal sudah kau pandang senang hatimu, maka datanglah kepada orang tuanya. Tapi jangan mentang-mentang kalian anak muda, gagah perkasa, petantang petenteng, datang. Jangan. Jangan datang sendiri. Bawa habaib kita. Bawa Habib Mahdi. Habib Mahdi, tolong waktu Habib kosongkan agak 1 jam. Tolong pinangkan saya. Bawa Ustadz ke Mas Ali. Minta. Syukur-syukur Pak Gubernur mau. Minta. Insya Allah Pak Gubernur ngomong. Kalau Ustadz Somad jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, nanti saya yang diterimanya. Alah pede kali Ustadz ini. Jangan mengejek orang yang belum nikah. Saya, kalau ada orang tak nikah, saya tak mau cerita nikah. Kalau ada orang tak ada anak, saya tak mau cerita anak. Kalau ada orang, jangan sakiti hati orang. Jaga perasaan orang. Galah patah bisa disambung. Kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka suatu ketika ada kakak kelas saya. Umurnya sudah lebih 40 tahun. Setiap berkumpul orang ketawa. Kapan lagi kau nikah? Dunia udah mau kiamat. Setiap kumpul diketawakan orang. Ini udah dekat mau bulan puasa. Nanti dibangunkan istri. Kau masa bangun pakai mercon? Saya dengan segala takzim hormat saya ke kakak kelas saya, diam-diam saya datangi dia, saya tanya dia 4 mata. Bang, ya, jangan tersinggung ya bang, ya. Ada perempuan yang cantik nampak abang? Itu pertanyaan dasar yang saya tanya. Ada perempuan yang cantik nampak abang? Seandainya dia bilang tak ada yang cantik, saya mundur. Berarti dia menengok laki-laki yang cantik. Itu pertanyaan pertama yang mendasar. Itu tadi yang disarankan oleh Ustadz Kemas Ali tadi, supaya segera menangkap banci-banci tadi. Itulah penyebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Serangan yang luar biasa. Bang, ada perempuan yang cantik nampak abang? Ada. Di mana dia? Di kampus. Semester berapa? Semester 6. Dari mana abang tahu? Mahasiswiku. Oke, saya cari jadwal kosong. Tanggal sekian, aku kosongkan, kita datang ke rumahnya. Oh jangan, aku takut. Saya yang datang. Kami pun datang. Assalamualaikum ibu, bapak. Waalaikumsalam. Ini abang kelas saya, ini senior saya. Dia orang baik. Kami ingin anak bapak. Kami tidak hanya sekedar ingin bertetangga, berkawan, bersahabat, jamaah. Tapi ingin lebih dekat daripada itu. Kalau memang bapak ibu setuju, nanti keluarga akan datang meminang. Saya hanya sebagai perantara saja. Saya tidak hanya sekedar ceramah. Saya hanya tidak sekedar ngomong.
saya sudah melakukan itu. Maka saya bawakan sampai akhirnya menikah, sampai akhirnya punya anak. Ada kepuasan yang luar biasa. Mempertemukan orang baik dengan orang baik. Di sini ada orang baik yang belum menemukan tulang rusuknya. Sehingga kalau setiap pergi dia ke rumah makan, yang dipesannya telusup tulang rusuk. Asal makan pesan apa? Di sini ada rendang daging, di sini ada gulai, di sini ada ayam pop, ayam rock, ayam metal, ayam mati. Saya pesan sup tulang rusuk. Kenapa? Mencari tulang rusuk yang hilang. Mudah-mudahan segera ditemukan insya Allah. Amin. Yang baik bertemu dengan orang baik. Kalau berkawan dengan orang baik yang selalu dengan majelis habaib, maka insya Allah akan terselamat dari pacaran. Kenapa? Karena malu sudah pakai jubah, sudah pakai sorban, sudah pengajian. Ada perasaan untuk malu buat dosa. Kau kan ikut pengajian Habib Mahdi, kau kan ikut pengajian Habib, kau kan ikut selama ini majelis Masfurah, kau kan selama ini hadir dalam acara tablik akbar. Ada rasa malu, ditegur kawan. Kalau punya teman yang menasihati, bersyukurlah. Kawan bagi-bagi stiker, kawan bagi-bagi stiker, lalu stikernya ditempel di dashboard, ditempel di motor, tertulis stikernya, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Maka insya Allah stikernya menjaga, temannya menjaga, akhirnya terpelihara, akhirnya Masya Allah tabarakallah. Ustaz Somad kata Habib Mahdi, di Palembang acara haul, acara maulid, tidak hanya sekedar haul, tapi di sana ada akad nikah, 1 akad nikah, 2 akad nikah. Jadi orang yang selama ini menganggap akad nikah itu berat, ribet, sulit, payah, maka di Palembang dia melihat ada kemudahan-kemudahan. Anak-anak muda menjadi semangat, orang tua menjadi semangat. Apa kata Nabi SAW? Yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan engkau buat orang lari dari pernikahan, dari dakwah, dari Islam. Malam ini kita sedang melihat ada kemudahan, dimudahkan Allah. Mudah-mudahan yang akan menikah dimudahkan Allah urusannya. Ada mempelai laki-laki, ada yang mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada qabul, ada mahar, selesai. Ini sekarang banyak orang mempersulit. Apalagi yang dipersulit? Acara ini, acara ini, acara ini, acara ini. Ini minta bulan madu. Bulan madu dijadikan juga sebagai rukun nikah. Minta ini. Alhamdulillah sudah disiapkan voucher menginap 8 hari 8 malam di asrama haji. Apa maknanya? Jangan mempersulit yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada keyboard tunggal, mesti ada. Saya berapa kali tidak hadir acara pernikahan. Sampai hati Ustaz Somad, susah-susah kami datang ke rumah Ustaz membawa surat undangan. Kenapa Ustaz tak datang? Saya bilang saya datang. Tak ada jumpa kami waktu acara nikah itu. Saya datang sampai di depan pintu langsung saya pulang. Kenapa Ustaz tak masuk ke dalam? Saya mau masuk ke dalam menengok artisnya sudah berdiri. Siap digoyang. Daripada digoyangnya saya bagus saya pulang. Takut saya. Apa yang Ustaz takutkan? Orang menyanyi, tapi yang ditengok orang bukan penyanyinya. Jamaah yang hadir itu menengok mata saya kemana. Mereka akan syuting mata saya. Tengok Ustaz Somad gatal juga kata dia. Gimana kita mau masuk ke dalam? Belum lagi masuk ke dalam, sudah disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Lagu kedua, Cinta Satu Malam. Lagu ketiga, Selimut Tetangga. Lagu keempat, Pulang-pulang Berbadan Dua. Maksiat semua. Ustaz hafal juga lagu ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang mau nikah, yang mau walimah, yang mau akikah, yang mau acara apapun namanya, maka buatlah yang islami. Pengajiannya sudah islami, di kantor sudah islami, tapi ketika acara nikah tidak islami. Kami sebetulnya mau buat acara islami Pak Ustadz, tapi tidak ada grup hadrah. Maka undanglah grup hadrah. Apa nama grup kita Habib Mahdi? Grup Asyiqul Mustafa.